Jens Raven cetak gol debut untuk timnas Indonesia. Indra Syafri masih hutang 1 gol sama saya. Erick Thohir tiba-tiba beri peringatan untuk Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Apa yang terjadi dengan timnas Indonesia? Setelah Shin Tae-yong bagikan momen setelah operasi, Nova Arianto doakan cepat sembuh. Alhamdulillah kabar baik nih. Maarten Paes bisa bela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dibuktikan Justin Hubner langsung. Klub Jepang lagi-lagi pelit menit bermain untuk pemain Indonesia. Begini penjelasannya. Striker FC Dordrecht Jens Raven sukses tampil impresif pada laga perdana timnas Indonesia di AFF U19 2024. Keputusan mengejutkan diambil Indra Syafri pada laga perdana AFF U19 2024 lawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo. Pelatih 61 tahun tersebut mencadangkan Jens Raven dan Wilber Jardim yang notabene merupakan pemain diaspora. Selain itu, Jens Raven sudah jadi pemain kepercayaan Indra Syafri pada turnamen Toulon beberapa bulan yang lalu. Penyerang 18 tahun tersebut baru masuk pada menit ke-68. Pemain FC Dordrecht tersebut masuk menggantikan Arkan Kaka. Jens Raven langsung membayar kontan kepercayaan Indra Syafri. Penyerang bertinggi 189 cm tersebut langsung mencetak gol pada menit ke-87. Berawal dari kesalahan pemain Filipina saat bangun serangan, Rizky Afrizal berhasil merebut bola dari lawan. Rizky Afrizal memberikan umpan mendatar ke Jens Raven yang sudah bebas. Jens Raven dengan tenang langsung menceploskan ke gawang Filipina. Skor jadi 6-0 untuk keunggulan timnas Indonesia. Gol Raven menutup pesta gol Garuda Nusantara pada malam itu. Indra Syafri langsung ditanya awak media soal gol debut Jens Raven. Pelatih 61 tahun tersebut memuji dampak kehadiran pemain FC Dordrecht tersebut. Saya bersyukur Jens Raven hanya main 15 menit. Indra Syafri pun teringat pada janji Jens Raven sebelum pertandingan. Sebelum laga, Jens Raven sempat berjanji bakal mencetak 2 gol. Dengan kelakar, Indra Syafri bakal menagih 1 gol yang belum ditunaikan oleh Jens Raven usai laga. Tapi tadi sore janji dengan saya kalau dia dimainkan, dia akan cetak 2 gol. Secara keseluruhan, Indra Syafri puas dengan performa Jens Raven. Dirinya tinggal beradaptasi lebih jauh dengan tim secara keseluruhan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tiba-tiba memberikan peringatan kepada para pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong, Nova Arianto, dan Indra Syafri. Shin Tae-yong merupakan pelatih timnas Indonesia senior yang berhasil menghadirkan beberapa pencapaian istimewa selama menangani skuad Garuda. Salah satunya adalah membawa timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. STY juga sukses membawa skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Keberhasilan tersebut membuat PSSI mengganjar pelatih asal Korea Selatan tersebut perpanjangan kontrak hingga 2027 mendatang. Sementara itu, Indra Syafri diberikan tanggung jawab untuk menangani timnas Indonesia U19 setelah sempat menjadi direktur teknik PSSI.
Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A Piala AFF U19 2024 bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Kemudian Nova Arianto saat ini memegang Timnas Indonesia U16 yang baru saja menempati peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Sebelum Piala AFF U19 2024 digelar, Indra Syafri dan para pelatih tim nasional lain mendapat pesan dari Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia diminta membangun tim sebaik mungkin untuk mencapai prestasi. Selain itu, Indra mengungkapkan Erick ingin Timnas Indonesia dibangun dengan pemilihan pemain yang jujur tanpa intervensi. Dan kedua pesan Pak Ketum 1. Untuk semua pelatih tim nasional, bangun tim dengan baik, pilih pemain dengan jujur, tidak ada intervensi oleh siapapun, dan selalu melakukan perbaikan dan kerjasama di antara pelatih tim nasional Indonesia. Di samping itu, Indra mengungkapkan bahwa target di Piala AFF U19 2024 bukan keluar sebagai juara. Saya sudah sampaikan tadi, memang juara bukan tujuan, tapi kan ini memang pertandingan antar negara. Apalagi antusias masyarakat, supporter, ingin selalu negaranya menjadi yang terbaik, itu tuntutan yang saya juga suka dengan turnamen itu. Saya dan tim harus menyiapkan diri sebaik mungkin dan bekerja sebaik mungkin untuk mencapai yang terbaik. Nova Arianto tak ketinggalan mengirimkan doa untuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang baru saja menjalani operasi. Dia berharap arsitek berusia 53 tahun itu segera pulih dan menangani skuad Garuda lagi. Pernyataan Nova Arianto ini diungkapkan lewat postingan di akun Instagram pribadinya pada Selasa pagi, atau beberapa jam setelah unggahan Shin Tae-yong yang mengabarkan kondisi terkini pasca operasi di Korea Selatan. Shin Tae-yong masih berada di negara asalnya. Di sana dia menjalani operasi pada 17 Juni 2024. Semoga cepat pulih Coach Shin Tae-yong. Kami di sini selalu berdoa yang terbaik buat kesehatan Coach di sana, ujar Nova Arianto. Kembali lebih kuat Coach untuk membangun sepak bola Indonesia, dan saya sangat beruntung bisa melihat bagaimana Coach Shin membangun sepak bola Indonesia hingga berada di titik ini. Shin Tae-yong tidak lama lagi kembali ke tanah air. STY dinanti tugas berat mempersiapkan tim Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan timnya bersaing melawan Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Pekerjaan besar dan berat ada di depan Coach. Pastinya kami akan selalu memberikan support terbaik untuk head coach Shin Tae-yong dan tim nasional Indonesia. Get well so on dan see you in Indonesia, Coach, ucap Nova Arianto. Shin Tae-yong mengaku siap kembali memimpin skuad Garuda pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik kelahiran Yeongdeokgan, Korea Selatan itu diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal pada ajang ini. Sudah lama sekali aku tidak menyapa. Saya masuk rumah sakit pada tanggal 15 Juni dan dioperasi pada tanggal 17 Juni selama 6 jam. Sekarang saya akan pulih dan bersiap untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jaga dirimu. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo optimis Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin Pak Erick Thohir sampaikan insya Allah September Maarten Paes sudah bisa main. Timnas Indonesia bakal mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di grup C bersama Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina.
Putaran ketiga ini akan memainkan 10 pertandingan sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format kandang dan tandang. Timnas Indonesia akan memulai laga dengan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah 5 hari berselang akan menjamu Australia. Hadirnya Maarten Paes sebagai tembok terakhir pertahanan Timnas Indonesia tentunya cukup penting, mengingat lawan di grup C didominasi tim langganan Piala Dunia. Hasil dari putaran ketiga, juara grup dan runner-up akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Adapun untuk peringkat 3 dan keempat grup akan bermain di putaran keempat. Sementara posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Dito mengaku saat ini PSSI masih terus memperjuangkan Maarten Paes dalam persidangan. Dia pun menegaskan masih terus memantau perkembangannya hingga kini. Maarten Paes belum bisa membela Timnas Indonesia lantaran terbentur aturan FIFA yang menyatakan pemain tidak boleh memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Paes terganjal aturan tersebut sebab ia pernah membela Timnas Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Oleh sebab itu Paes belum bisa membela Timnas Indonesia meski sudah sah menjadi WNI. Justin Hubner menyudahi masa peminjamannya di Cerezo Osaka. Masa peminjaman itu hanya berlangsung selama 4 bulan. Padahal kesepakatan awalnya adalah Cerezo Osaka meminjam Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers hingga akhir Desember 2024. Bek berusia 20 tahun itu pun kini kembali ke Wolves. Justin Hubner sedikit menyesalkan masa peminjamannya di Cerezo Osaka, terutama minimnya menit bermain yang didapatkan pemain belakang keturunan Belanda itu. Selama sekitar 4 bulan memperkuat Cerezo Osaka, Justin Hubner hanya dimainkan dalam 8 laga. Menit bermainnya pun tidak menyentuh angka 200. Namun, Justin Hubner bukan satu-satunya yang merasakan pengalaman demikian. Beberapa pemain Indonesia lain juga mengalami pengalaman yang mirip saat bermain di J-League. Sebelum Justin Hubner, ada sosok Pratama Arhan. Bek kiri itu membela Tokyo Verdy sekitar 2 tahun dari 2022 hingga 2024. Namun kesempatan bermain Pratama Arhan di Tokyo Verdy sangat minim. Pemain yang masih menjadi andalan timnas Indonesia hanya 4 kali turun di ajang resmi bersama Verdy. Pratama Arhan sedang berjuang mendapatkan menit bermain di klub Korea Selatan Suwon FC. Dan juga Irfan Bahdim pernah membela 2 klub Jepang. 2 klub yang dimaksud adalah Ventforet Kofu dan Consadole Sapporo. Namun di 2 klub itu kesempatan bermain Bahdim sangat sedikit. Mantan pemain Persema Malang itu hanya 2 kali turun di ajang resmi bersama Ventforet Kofu. Itu pun hanya berlangsung 70 menit. Sementara bersama Consadole Sapporo, kesempatan bermain Irfan Bahdim sedikit lebih baik yakni mencapai 10 kali. Namun total menit bermainnya hanya mencapai angka 228. Satu lagi pemain Indonesia yang tidak begitu beruntung di Jepang adalah Stefano Lillipali. Pemain satu ini memperkuat Consadole Sapporo pada 2014. Namun, status Lillipali saat itu belum WNI. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini pun tidak begitu menikmati kariernya di Consadole Sapporo. Stefano Lillipali hanya sekali dimainkan oleh Sapporo di ajang resmi.